Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk dari pecahan. Nah, anak-anakku boleh buka bukunya halaman 11 bagian D, berbagai bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa terbagi atas lagi dua bagian. Yang pertama, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi di sini contohnya 2/6, 3/5. Kenapa pecahan murni? Karena 2 lebih kecil daripada 6, 3 lebih kecil daripada 5, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan pecahan tidak murni? Kebalikan dari pecahan murni. Jadi pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, contohnya 5/3, 7/4. 5 lebih besar daripada 3. Begitupun 7 lebih besar daripada 4, dan seterusnya. Nah, coba di sini ada pecahan 8/10. 8/10 kira-kira termasuk pecahan murni atau pecahan tidak murni? Nah, silahkan perhatikan pembilang dan penyebutnya. Ya, betul sekali. Dia termasuk pecahan murni karena 8 lebih kecil daripada 10. Pembilangnya lebih kecil daripada 10. Nah, bagaimana kalau 25/16? Nah, 25/16 termasuk pecahan tidak murni karena 25 lebih besar daripada 16. Nah, kalau 21/20? Ya, 21/20 juga termasuk pecahan tidak murni karena 21 lebih besar daripada 20. Kalau 34/35? 34/35 termasuk pecahan murni. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, atau 34 lebih kecil daripada 35. Nah, sudah paham tentang pecahan biasa? Bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jadi ada bilangan bulatnya, ada pecahannya. Nah, contohnya di sini 7/3 ya. Maaf, tidak kelihatan. 7/3. 7/3. 7/3 pecahan campurannya itu 2, 1/3. Nah, di sini ada bilangan bulatnya, yakni bilangan bulat 2, kemudian pecahannya ada pecahan 1/3. Kenapa bisa 7/3 sama dengan 2 1/3? Karena 7 dibagi 3 sama dengan 2, namun bersisa 1. Jadi 7/3 sama dengan 2 1/3. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, begitupun sebaliknya, bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, bentuk yang ketiga adalah pecahan desimal. Nah, desimal di sini adalah pecahan per 10, per 100-an, per 1000-an, dan seterusnya. Nah, contohnya di sini ada 0,3. Nah, bentuk desimal dengan satu angka di belakang koma, yakni angka 3. Bisa juga dibaca 0,3 atau 3/10.
3/10 karena satu angka di belakang koma ya, menempati tempat persepuluhan. Nah, kalau dua angka di belakang koma artinya dua angka itu satu menempati angka persepuluhan, satu menempati angka perseratusan. Jadi nanti dibaca misalnya 0,73. Nah, dibaca 0,73 atau 73/100. Cara membaca desimal itu setelah tanda koma, angkanya disebut satu per satu. Contohnya di sini 0,3, 0,52, 0,13. Kan sudah mengerti? Nah, contohnya 0,7. 0,7 itu kalau dalam bentuk pecahan desimal sama dengan, nggak kelihatan, 7/10. Maaf ya, di situ 7/10 karena satu angka di belakang koma. Jadi dibaca 0,7 atau 7/10. Nah, kalau 0,56 pecahan desimalnya adalah 56/100. 56/100 dibaca 0,56 atau 56/100. Yang ketiga 0,093. Pecahan desimalnya di sini 93/1000 karena 3 angka di belakang koma jadi per 1000. Dibaca 0,093 atau 93/1000. Nah, sekarang bentuk pecahan yang keempat adalah persen. Nah, persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Misalnya 8% artinya 8/100. Artinya itu 8/100. Dibaca 8%. Nah, contohnya diskon 50%. Biasa kan dilihat di mall-mall, di toko-toko, diskon 50%, diskon 30%. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, seperti yang dijanjikan tadi, akan dibahas lebih lanjut bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Begitupun sebaliknya, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, yang pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini contoh pecahan campurannya 1/3/4. Ingat, pecahan campuran itu terdiri atas ada bilangan bulatnya, kemudian ada pecahannya. Nah, caranya untuk mengubah ke pecahan biasa. 1 dikali dengan 4 sama dengan 4. Kemudian ditambah dengan 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi 1/3/4 sama dengan 7/4. 7/4 di situ ya, maaf tidak kelihatan. 7/4. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Astaga, slide-nya kenapa kacau? Nah, di sini jadi saya ulangi di sini contohnya pecahannya 7/4. Nah, 7/4 7 lebih besar daripada 4. 7 lebih besar daripada 4. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Jadi caranya yaitu kita bagi pembilang dengan penyebutnya. Jadi 7 dibagi 4 sama dengan 1. 1 namun bersisa 3.
bersisa 3. Jadi kita tulis pecahannya 1, 3/4. Jadi 7/4 sama dengan 1/3/4. Nah, kalau mengubah pecahan campuran tadi menjadi pecahan biasa, bilangan bulatnya dulu dikali dengan penyebutnya, kemudian hasilnya ditambah dengan pembilang. Nah, kalau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pembilang dibagi dengan penyebutnya, hasilnya bilangan bulat, kemudian sisanya menjadi pembilang dan penyebutnya tetap. Nah, sekarang untuk latihannya silahkan. Nah, untuk latihannya boleh dibuka bukunya halaman 12. Maaf, di sini tampilan slide-nya agak kacau, jadi Ibu tulis secara manual ya. Tuliskan nomor 1, tuliskan bentuk pecahan campuran dari pecahan berikut. Nah, pecahan campurannya di situ 5/2, kemudian bagian B 21/2. Kemudian nomor 2, tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan berikut. Pecahan campurannya 1, 3/7, kemudian bagian B 5, 1/7, atau boleh dibuka bukunya halaman 12 latihan 4 nomor 2 bagian B dan bagian G. Kemudian nomor 3, tuliskan cara membaca bilangan desimal berikut. Jadi dituliskan cara membacanya ya. Bagian A di sini 0,35, bagian B 0,142. Sudah Ibu bacakan. Kemudian nomor 4, tentukan pecahan desimal yang sesuai dengan gambar berikut. Nah, perhatikan gambarnya di situ ada berapa kotak, kemudian diarsir berapa kotak. Nah, dituliskan pecahannya berapa per berapa, pembilang dan penyebutnya berapa, kemudian dituliskan desimalnya. Sekian petunjuk untuk latihannya. Silahkan diselesaikan, kemudian difoto lalu dikirimkan. Kalau ada hal yang kurang dimengerti boleh ditanyakan sama Ibu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.